Ternyata miskin itu bukanlah penyakit turunan yang harus turun-temurun dari orang tua kepada anak, dari anak kepada cucu, dan seterusnya. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, miskin merupakan suatu hal yang sangat ditakutkan oleh manusia normal di muka bumi ini. Tidak ada orang menginginkan hidupnya miskin. Rata-rata orang menginginkan hidupnya berkecukupan. Itu minimal. Dan yang merupakan idaman manusia, hidup kaya raya, serba ada. Tetapi ada satu fenomena yang kadang terlihat di tengah-tengah masyarakat kita. Mereka menganggap miskin itu bagaikan penyakit turunan. Kalau orang tuanya miskin, dia menganggap dia juga akan miskin nanti. Sehingga dia bagaikan orang putus asa. Untuk apa saya berusaha keras? Untuk apa saya bekerja keras? Toh saya akan miskin juga. Sebab orang tua saya dulu kan miskin. Jadi tidak mungkin saya akan menjadi orang kaya. Inilah fenomena yang kadang kita lihat ada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi apakah benar seperti ini? Ternyata tidak. Buktinya, banyak orang yang berasal dari keluarga yang miskin, dari orang tuanya yang miskin, dia menjadi orang kaya. Banyak sekali orang-orang yang sukses, yang kaya raya hidupnya, berasal dari orang tuanya yang miskin, yang hidupnya susah. Kalau kita baca sejumlah biografi orang-orang sukses yang kaya raya, banyak sekali mereka yang berasal dari orang tua yang miskin, yang hidupnya susah. Sebut saja Ciputra. Ciputra yang seorang pengusaha sukses, berasal dari hidup kedua orang tuanya yang sangat menyedihkan. Dia malah tinggal di hutan belantara di Sulawesi ketika masih kecil. Kehidupannya sehari-hari berburu di tengah hutan. Ketika orang tua laki-lakinya meninggal waktu dia masih berusia sangat muda, dia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di hutan, menghuni sebidang ladang. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia telah dewasa, dia menjadi orang kaya raya. Bas Rizal Koto, seorang anak yang berasal dari keluarga miskin sangat menyedihkan. Di Sumatera Barat, tepatnya di Paukamba, Kabupaten Padang Pariaman. Waduh, hidupnya susah sekali waktu dia masih kecil. Dia pernah menemani ibunya yang dipanggilnya Amak meminjam beras di kampungnya ke rumah tetangga. Jangankan beras yang dapat, air matanya yang keluar dari amaknya dan dia sendiri. Dia ingat sampai sekarang. Itulah gambaran kemiskinan dari seorang Bas Rizal Koto. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dia dewasa, dia menjadi orang kaya raya. Di kota Padang, Sumatera Barat itu sekarang hotelnya yang paling bagus bintang 5. Hotel Basco. Dan baru saja dia mendirikan mall yang terbesar di Sumatera Barat. Dan perusahaannya, waduh, banyak sekali di Indonesia ini. Dia kaya raya. Demikian juga dengan perusahaan sukses Pak Thohir, pemilik perusahaan Mayapada Group. Juga dulu semasa kecilnya hidupnya memprihatinkan bersama kedua orang tuanya.
ayahnya pembuat becak yang disewakan kepada tukang-tukang becak. Pernah suatu malam, dalam buku biografinya Pak Thohir, kalau kita tidak keliru, dia menemani ibunya ke pertigaan jalan, menunggu tukang becak yang membawa becak ayahnya untuk mengambil sewa becak guna pembeli beras, karena berasnya sudah habis. Tetapi apa yang terjadi? Tukang becak itu jangankan membayar sewa becaknya, malah melempar ibunya dengan batu sehingga berdarah kepala ibunya. Jadi inilah yang membuktikan bahwa miskin atau kemiskinan itu bukanlah penyakit turunan. Kalau orang tuanya miskin, bukanlah anaknya harus juga miskin. Apa yang bisa mengubah kemiskinan orang tuanya kepada kaya raya setelah tiba pada anaknya? Ada beberapa hal yang bisa mengubah kondisi miskin orang tua kepada kaya anaknya. Yang pertama, anaknya ini harus punya semangat, harus punya jiwa optimis, yakin bahwa dia nanti akan sukses kalau dia bekerja keras, kalau dia berusaha keras, dan kalau dia berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, dia harus mau belajar. Belajar tentang dunia ekonomi, belajar cara berbisnis, belajar cara mengubah nasib, belajar cara berdagang, belajar ilmu keuangan, belajar tentang strategi menjual. Pokoknya mau belajar apa saja untuk bisa mengubah hidupnya kepada yang lebih baik. Selanjutnya, dia harus jujur. Jujur merupakan persoalan yang sangat fundamental di dalam mengubah hidup seseorang kepada yang lebih baik. Selanjutnya, disiplin. Ini yang sangat sulit bagi kita di Indonesia, disiplin ini. Indonesia terkenal sejak dahulu sampai sekarang orang yang susah untuk disiplin. Cobalah kita pergi ke luar negeri, ke negara tetangga kita yang dekat saja, ke Singapura. Pergi kita ke Singapura, setelah itu pulang kita ke Indonesia, kita akan merasakan bedanya bagaimana penerapan disiplin bagi orang Singapura jika dibandingkan dengan penerapan disiplin kita di Indonesia. Karena itu, mulai pada kita sekarang, mari kita berusaha keras untuk mengubah cara berpikir kita, mindset kita, dari yang tidak peduli dengan disiplin kepada mementingkan disiplin, untuk mengubah hidup kita dari miskin, dari serba kekurangan, kepada yang berkecukupan. Jadi disiplin ini memang susah sekali bagi kita. Tetapi bukan tidak mungkin, bukan tidak akan bisa kita mengubahnya kepada yang disiplin. Bisa. Maka harus kita mulai dari diri kita sendiri. Disiplin kita dalam berjanji, disiplin kita di dalam berusaha, bekerja, disiplin kita di dalam mengatur hidup kita sehari-hari. Disiplin. Bangun pagi saja, kalau kita tidak disiplin, sulit itu bangun pagi. Senang sekali pagi itu tidur, sehingga nanti bangun biar jam 8, jam 9 saja. Padahal banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dengan kita bangun pagi. Jadi Sobat DB, jangan Anda mengira bahwa kalau
kehidupan orang tua Anda berada dalam situasi miskin, Anda juga akan miskin. Jangan berpikiran demikian. Walaupun orang tua Anda miskin, tetapi jika Anda berusaha keras, jika Anda berdoa, jika Anda berikhtiar, insya Allah hidup Anda akan bisa berubah dari kehidupan kedua orang tua Anda. Yakinlah. Makanya ada yang mengatakan lahir dalam keluarga miskin itu takdir. Kita tidak bisa meminta, saya tidak mau lahir dalam keluarga miskin, saya harus terlahir dari rahim ibu saya di tengah-tengah keluarga yang kaya raya, yang sukses. Tidak bisa. Jadi kita lahir dalam keluarga miskin itu takdir. Tetapi kalau kita hidup dan meninggal dalam keluarga miskin, itu adalah bahaya. Jadi Sobat DB, mulai hari ini, mulai saat ini, bagi kita yang selama ini berpikir bahwa miskin itu adalah bagaikan penyakit yang turun-temurun, mari kita buang itu jauh-jauh. Kita ganti dengan prinsip, dengan keyakinan bahwa kemiskinan itu bisa diubah menjadi kaya dengan cara kita berusaha keras, belajar, disiplin, jujur, dan berdoa kepada Maha Kuasa. Sebab akhir dari semua perjuangan manusia di muka bumi ini ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan Maha Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang menentukan terakhir. Karena itu, di samping kita berusaha keras, bekerja keras, kita harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Orang yang hanya mengandalkan kerja keras saja, usaha keras saja, tetapi tidak mau memohon, berdoa kepada Tuhannya, itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong sangat dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi sebaliknya, orang yang hanya berdoa saja, tidak mau berusaha keras, tidak mau berikhtiar, itu adalah orang yang pemalas. Allah, Tuhan Yang Maha Esa, benci kepada orang pemalas. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi orang kaya raya, menjadi orang sukses yang bisa membahagiakan dirinya dan bisa menolong orang lain sebanyak-banyaknya, dan yang bisa rendah hati karena dia dekat dengan Tuhannya. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Bustami Narda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.